Beradanya di rumah, di dalam lingkungan saya. Dia nggak bergaul dengan siapa-siapa dahulu sebelum dia kuliah, dia di rumah. Ya, di rumah. Jadi setelah dia tamat daripada sekolah, kemudian kuliah pun juga kemarin kan COVID. Jadi masih di atas rumah juga kan. Nah sekarang dia terbuka. Disitulah memang agak kaget sedikit kan. Maksudnya ada kemungkinan peluangnya menurut kita tuh besar gitu, karena kan sudah dicabutkan. Berarti ntar akan ada kesibukan yang lebih parah lagi nggak sih Pak Haji? Gimana tuh ngebagi toko, keluarga sama? Kalau soal kesibukan tentu otomatis. Tetapi kalau saya betul-betul diberi kepercayaan, duduk saya di situ, tentu semuanya seperti usaha saya seperti sekarang ini tentu akan saya tanam orang kepercayaan saya yang sudah tidak saya ragukan lagi kan gitu ya. Jadi usaha-usaha lain. Nah, kalau untuk keluarga kan ada si omanya. Jadi karena setelah saya pertimbangkan dengan adanya kesempatan dan waktu inilah, makanya saya berani terjun di situ. Gitu. Puji yang lainnya Pak Haji kan ngedengar Haji terjun kan mereka? Ya mereka sangat mensupport. Ayo. Ya, mereka sangat mensupport dan mereka sangat setuju sekali sih ya. Ya mudah-mudahan apa yang menjadi harapan ya dari sebagian katakanlah orang-orang ini bisa terwujud kan gitu ya. Tentu tidak salah 100% ya. Ya mudah-mudahan. Ada perjuangannya sendiri ya Pak Haji buat bisa sampai ke target. Iya mudah-mudahan ya, karena menurut saya semuanya inilah ya. Tentu tidak lepas daripada kehendak yang kuasa. Sampainya saya ke titik sekarang, sampainya saya seperti ini sekarang, dan sampainya saya tumbuh suatu keinginan, itu sudah merupakan kehendak dari yang kuasa. Kalau saya berpikiran, kenapa? Ya siapa yang bisa menskenario seperti sekarang? Ini memang kuasa dari Tuhan kalau menurut saya. Jadi kalau kan ada juga orang yang menyinyirin saya satu dua ya. Menurut saya ini harus dipikirkan juga, harus direnungkan juga ya. Kenapa? Ini kuasa Tuhan. Semua terjadi izin Tuhan. Ya. Saya tidak menyodor-nyodorkan, ya. Tidak menyodor-nyodorkan diri, tidak mengujuk-ujukkan diri, tetapi Tuhan telah mengantarkan saya ke tempat ini. Nah, sampai mana dan titik akhirnya bagaimana, Allahu a'lam, saya nggak tahu. Tapi yang jelas sampai sejauh ini semuanya itu menurut saya yang saya lakukan adalah hal-hal yang baik menurut saya. Nah, hal-hal baik yang diarahkan oleh orang, masa saya tolak? Ya. Nah, karena ya seperti saya sampaikan tadi, menurut saya ini campur tangan yang kuasa. Maksudnya kalau orang berpikiran negatif atau nyinyir Pak Haji di momen ini bisa dapat pulang itu, ya udah biarin aja gitu. Ya. Pak Haji Ya. kan yang terbaik buat keluarga, buat diri Pak Haji sendiri. Ya, saya akan biarkan aja bagaimanapun pikiran dia, ya saya akan biarkan aja. Saya akan berusaha memberikan berbuat baik dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat ya. Nah, karena saya yakin ini adalah ketentuan Tuhan, dan kalau ada yang menyinyirin atau umpamanya tidak setuju, ya kalau menurut saya sih sampainya saya ke tempat ini adalah tentu dia sudah menentang kehendak yang kuasa. Ya kan ini kan ya perjalanan ini Tuhan yang membawa saya sampai ke seperti ini. Nah, ini adalah kuasa Tuhan. Nah, mungkin kalau mereka memang mensupport, mungkin Tuhan akan memberikan kemudahan juga kepada mereka. Karena ini kan Tuhan yang membukakan jalan, yang membukakan pikiran. Itu adalah kehendak yang kuasa. Jadi kalau mereka umpamanya mensupport, mendukung dan membuka jalan buat saya, mungkin Tuhan akan memberi buka jalan juga pada dia. Itu pikiran saya ya. Ya mudah-mudahan para netizen dan masyarakat bisa memahami hal itu dan memberi keyakinan dan kepercayaan kepada saya. Gitu. Haji, makanya aku mau nanya, jadi kayak ada video viral soal Fuji Torik 47, mungkin Haji melihat video yang viral itu atau mungkin menanggapi soal itu seperti apa sih? Ya, ada yang viral. Sebenarnya sebelum kamu nanyakan ke saya sudah paham banget itu sebenarnya. Saya kan selalu kontrol anak saya. Itu sebenarnya bukanlah itu dugem ya, kan yang kamu maksudkan gitu ya? Bukan. Itu adalah nih, dia diundang oleh salah satu restoran, diundang oleh sebuah restoran. Nah, diundang makan di situ. Nah, kebetulan di restoran itu punya DJ. Nah, ya biasalah ya selesai makan-makan apa umpamanya berhappy-happy ya di sore-sore hari kan begitu kan. Jadi kebetulan karena di restoran ya mungkin lampunya agak diremangkan sedikit kan itu di sore-sore hari itu.
dia diajak di situ. Nih fotonya ada nih, cuman saya nggak enak saya siarkan, nggak enak saya itu kan ya nih, ada nih, saya dikirimin saya sama saya ini. Nah, jadi di situ selesai makan, kemudian menyalakan musik itu. Cuman sekarang kan kami ini kan menjadi sorotan, sedikit-sedikit belum tentu kebenaran kepastiannya, tapi orang sudah ngomong. Nah, sebenarnya saya jauh-jauh hari udah saya tanyakan itu, udah saya pelajari itu. Nah, ternyata itu diajak makan oleh oleh sebuah restoran, kemudian di situ ada DJ. Nah, kemudian ya mungkin mereka agak berhappy-happy lah sedikit di sore-sore hari. Itu aja. Berarti kan menimbulkan kesalahpaham nih Pak Haji, mungkin Pak Haji Ya. gimana? Jadi salah paham gitu, banyak yang menjudge negatif Fuji dan Tori gitu, padahal kenyataannya seperti itu gitu. Iya. Iya, makanya saya sih bersikap ya sabar aja. Karena tidaklah seperti yang mereka sangkakan. Mereka tidak tahu, mereka tidak paham, dan mereka tidak mengerti ya. Tapi mungkin karena kami sekarang atau anak saya sekarang menjadi istilahnya menjadi tontonan publik atau umpamanya menjadi udah jadi public figure ya, sehingga sedikit aja masalah sekarang selalu disorot kan begitu ya. Tapi tidaklah ya, insya Allah mudah-mudahan saya tetap mengontrol ya, mengontrol. Berarti Pak Haji pas tahu video itu dari Instagram juga, tapi maksudnya Pak Haji kayak meyakinin kalau emang bukan kayak gitu, baru nanya ke Fuji gitu. Iya, saya begitu saya lihat ada video, saya langsung kontak. Ini di mana? Nah, cerita saya dapatnya seperti itu kan, dari saya hubungin anak saya hubungin manajernya kan begitu. Nih, oh gitu. Tapi ya makanya kami diam aja karena kenyataannya itu tidak seperti itu. Nah, tapi kita karena sudah menjadi public figure, adalah. Mungkin Pak Haji apa nih maksudnya yang ditanemin atau yang diingetin ke Fuji gitu, ini situasi kayak gini nggak mungkin sekali ini doang gitu, akan di suatu waktu akan mungkin bisa terulang kembali. Ya, tetap ya bisa jadi karena kenapa? Karena perjalanan hidup itu kan masih ya insya Allah mudah-mudahan masih panjang kan gitu ya. Ya tetaplah kita akan menjadi buah bibir ya, buah omongan dari masyarakat sedikit-sedikit. Ya mudah-mudahan kita bisa mengontrol diri dan bisa menjaga diri. Namun demikian jika ada hal-hal sedikit-sedikit salah-salah ya saya juga minta maaf kepada netizen dan masyarakat ya. Kami hanya akan bersikap, atau anak saya tentu bersikap sabar ya, dan tetap optimis ya bahwa semuanya itu secara beransur-ansur kami akan belajar. Mudah-mudahan tidaklah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Aku kan nama orang Padang, Pak Haji juga orang Padang, aku tahu gitu dari kecil orang tua nanamin soal agama gitu. Pak Haji juga gitu. Terus jadi mungkin mau nggak mau Fuji ada di lingkungan seperti itu gitu, karena dia mungkin sudah pegangan dari orang tuanya, itu masih maksudnya yang ngebuat ya udah mau dia masuk gimana pun tetap berada di koridornya, berada di jalan sini sih. Iya, kan kalau kita ya seperti kamu bilang, kalau kita yang orang dari Sumatera, dari Padang kan begitu ya, kita dalam lingkup agama kan gitu ya. Memang betul. Cuman di umur dulu anak saya ini kan ketat penjagaan ya, terus terang saja memang agak protek saya ya. Artinya sesuatu itu yang dilakukan memang ada ukurannya, takarannya bagi saya ada. Tetapi untuk sekarang di anak saya yang sudah kuliah, tentu saya terlalu protek kuranglah tepat juga. Kenapa? Di dunia seperti sekarang ini, di dunia yang sudah serba canggih sekarang ini ya, tentu tidak mungkinlah saya terlalu keras terhadap anak ya. Karena memang masanya sekarang masa dalam perubahan ya, mencari jati diri. Nah, sehingga hal-hal yang menurut saya masih dalam batas-batas ya, tidaklah melanggar hukum dan tidaklah terlalu jauh melanggar norma-norma. Bagi saya sih, saya maafkan aja ya, saya biarkan aja dulu. Kenapa ya? Karena ya namanya anak masih kecil lah menurut saya. Umur mungkin udah 19 tahun, tapi kadang-kadang dari pembawaannya masih anak kecil ya. Kenapa? Karena selama ini memang dia hanya beradanya di rumah, di dalam lingkungan saya. Dia nggak bergaul dengan siapa-siapa dahulu. Sebelum dia kuliah, dia di rumah. Ya, di rumah. Jadi setelah dia tamat daripada sekolah, kemudian kuliah pun juga kemarin kan COVID. Jadi masih di atas rumah juga kan. Nah sekarang dia terbuka. Disitulah memang agak kaget sedikit kan.
Ya, tapi mudah-mudahan waktu akan mengajari dia dan akan membentuk dia. Mudah-mudahan ke depan akan menjadi lebih baik itu aja sih. Pak Haji, aku minta maaf lagi, ada pertanyaan gitu kan, Pak Haji yang ramah sama kita gitu. Kak Fani ramah banget sama wartawan gitu. Ada beberapa situasi sebelumnya Puji yang sempat marah-marah dan dinilai itu kayak netizen kayak kurang ramah. Mungkin Pak Haji sendiri gimana nih nanggepin, apa karena mungkin Puji yang masih terlalu muda, terus mungkin karena apa gitu mungkin yang ngebuat hal kayak gitu terjadi seperti itu? Ya, memang dulu bukan anak saya sebenarnya. Semuanya kami. Saya juga stres saya waktu itu. Kenapa? Karena kehilangan kakaknya. Dia sangat dekat dengan kakaknya. Jadi kehilangan daripada saudaranya ini, daripada abangnya ini, itu membuat dia down, membuat dia mumet, ya, membuat dia stres, ya. Kemudian kadang-kadang kan banyak juga yang bertanya, orang-orang lain bertanya, ya baik WA atau umpama di Instagram, komentar-komentar yang kadang-kadang menyakitkan di dalam kondisi yang menahan duka, ya, duka yang dia tahan, kesedihan. Kemudian komentar-komentar orang mengatakan beginilah, begitulah. Masa itu juga yang disebut? Dari jalur inilah, dari jalur itulah. Ini kan kehendak yang kuasa, bukanlah kehendak kita, bukanlah kehendak dia. Kenapa dia tidak mensupport aja? Memang sudah begini, Tuhan menentukan. Mau kita apa? Nah, di situ pun kadang-kadang kami juga berpikir bingung, ya. Maunya apa ini orang? Nah, makanya anak saya kadang-kadang malas kadang-kadang. Kenapa saya dipojokkan juga? Terus maunya apa lagi? Kan dia sudah berbuat terbaik, ya. Begitu kakaknya meninggal, anak dipegang, diurus. Kejadian di Surabaya, diurus di Surabaya. Semuanya dia jalankan, dia lakukan, dia korbankan waktu belajar. Dia langsung minta cuti selama 6 bulan sekolah demi mengurus segala. Ternyata Tuhan dengan atas kebaikannya itu, atas sikapnya itu, kebaikannya itu, diberilah dia suatu hiburan, ya. Hiburan istilahnya masukkan ke dunia ini. Tetapi masyarakat, ada para netizen yang nyinyir, yang tidak menerima. Terus maunya bagaimana? Disitulah kadang-kadang dia merasa sedih. Padahal dia sangat sedih, dia duka yang sangat dalam. Andai kata tidak adalah semacam kegiatan seperti ini, bagaimana kami ya sedihnya kehilangan abang, dia kehilangan abangnya, yang tempat dia mengadu, tempat dia mencurahkan semuanya. Harapan dia kepada abangnya sekarang hilang begitu saja. Kakaknya yang harapannya semuanya hilang. Nah, tetapi kadang-kadang nyinyiran di media sosial kan banyak yang kurang tepat menurut saya. Bukan yang mensupport, tapi selalu sampai saat sekarang saya merasakan sekali, ya. Kenapa sih orang-orang menyinyirkan, mengatakan ya hal-hal yang tidak pada tempatnya menurut saya. Ya seperti mengatakan, saya bilang tadi, dari jalur inilah masuknya, jalur itulah jalur masuk. Tuhan memang membukakan di sini, bagaimana? Kalau seandainya anak saya tidak mempunyai suatu kemampuan, ya, suatu kelebihan, tidak akan mungkin sampai ke sini. Tapi kan masyarakat selalu mengatakan dari keahlian apa istilahnya itu, ya, bakat apa. Ini kalau nggak ada bakat untuk tampil seperti ini, kalau tidak ada bakat untuk endorse, tidak ada bakat untuk menjadi, nggak bakal sampailah ke seperti ini. Kan kalau tampil di publik ini berbicara aja susah loh, ya. Gestur tubuh aja orang baca. Jadi kadang-kadang saya juga membaca, ya saya merasa sedih juga, ya. Kenapalah anak saya terlalu dikecilkan, ya. Kenapa mereka tidak mensupport? Toh mereka tidak merugikan, ya. Nah itu saya sampai sekarang habis pikir, ya. Belumlah bisa saya mengerti dan paham, ya. Jadi mudah-mudahan ke depan kami juga bisa belajar, ya, kalau ada kekurangan-kekurangan, dan juga para netizen atau masyarakat juga bisa memahami, ya, hal-hal yang kurang di kami itu. Kami berharap, ya, tidak usahlah terlalu dinyinyiran banget, dihujat banget kami, karena semuanya ini sudah kemauan Tuhan ini. Sudah Tuhan yang mengajak kami begini. Tidak mungkin dong hal baik ini tidaklah kami manfaatkan, tidak kami jalankan, tidak kami ikuti. Itu. Berarti Puji yang mungkin masih belia, terus di usia yang masih muda, mungkin rentetan peristiwa yang terjadi sama dia ngebuat dia tanpa sadar seperti itu gitu mungkin, ya, Haji. Berarti yang itu yang ngebuat, maksudnya sampai peristiwa itu mungkin
dia sekarang udah jauh lebih ini nggak sih, maksudnya lebih dewasa mungkin Pak Haji, lebih bisa, lebih ramah lagi atau seperti apa nih Pak Haji? Ya, Lebih ramah dalam nanggepin beberapa situasi, mungkin netizen ngomong apa atau mungkin diwawancara wartawan sekarang ini menurut Pak Haji? iya. Kalau menurut saya sih anak saya sekarang sudah jauh berubah, jauh berubah. Artinya kedewasaan itu sudah mulai tumbuh. Ya, dia sudah mulai belajar ya. Belajar dan tumbuh, dan juga masukan-masukan dari baik dari kami, baik dari para netizen yang sifatnya memberikan masukan, bukan menghujat ya. Kalau menghujat memang saya sangat kecewa ya, atau menyampaikan hal-hal yang kadang-kadang membuat kita down ya, itu saya rasa tidak perlu lah ya. Nah, sekarang dia sudah belajar semakin dewasa. Kenapa? Mungkin wartawan kadang-kadang mau berbicara sama dia menjauh dia apa? Karena takut. Sepatah aja kata-kata salah, bermacam-macam hujatan. Coba kan lihat aja kan, ada aja salah sedikit, apa aja. Nah ini seperti yang tadi, padahal dia bukan dugem ya, artinya memang diajak makan di sebuah restoran oleh suatu restoran ya, kemudian makan di situ, kemudian di situ ada DJ, orang berpendapat bermacam-macam. Jadi banyak sekali fitnah-fitnah itu yang yang kami terima, dan itu tentu kami tidak bisa mengklarifikasi semuanya. Masa saya klarifikasi semuanya? Setiap kami klarifikasi timbul lagi yang baru. Makanya kami menyikapi ya sabar aja. Saya sampaikan karena saya sabar aja. Tuh kalau kita banyak yang tidak benarnya, ya mungkin tidak akan sampai seperti ini. Ini kan balasan, dan menurut saya sampai ke titik ini ya karena Tuhan sayang. Kalau menurut saya, Allahu alam lah, masyarakat lah yang bisa menilai itu. Mungkin karena juga ini nggak sih, Torik juga kan juga ramah gitu, dari atau juga mungkin Fuji juga belajar kedewasaan dari Torik sendiri ya Pak? Iya, secara otomatis semuanya sekarang tentu dia pelajari dari siapapun yang sudah merupakan senior dari dia, pasti dia jadikan sebagai pelajaran ya. Tentu pendapat-pendapat itu selalu dipikirkan, selalu direnungkan ya. Yakin dan percaya saya insyaallah ke depan mudah-mudahan ya kami tegar menghadapi, dan perubahan-perubahan itu mudah-mudahan ada. Itu. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Haji.